agama yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Dalil Kaumas hari ini. Ya, benar. Hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait dengan perkara kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di dua lokasi. Yang pertama di Depok, salah satu rumah dari ASN di Kementerian Agama, dan tim mengamankan di antaranya satu unit kendaraan berdapat. Kemudian yang kedua, tim juga melakukan penggeledahan di rumah saudara YCQ yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Masih berlangsung, nanti kami sampaikan update-nya terkait apa saja yang diamankan. Namun tentu penyidik dalam penggeledahan ini adalah untuk mencari petunjuk, untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, komedian Nina Carolina alias Mpo Alpa meninggal dunia setelah 3 tahun berjuang melawan penyakit kanker. Kabar duka berpulang Mpo Alpa disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Komedian Nina Carolina alias Mpo Alpa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais, Jakarta, Jumat pagi pukul 8:31 waktu Indonesia Barat. Jenazah Mpo Alpa kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Tiba di rumah duka, jenazah Mpo Alpa disambut isak tangis keluarga serta kerabat. Kabar duka berpulangnya Mpo Alpa disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Keduanya juga langsung mendatangi rumah duka untuk bertakziah atau melayat. Raffi Ahmad menyebut Mpo Alpa sudah berjuang melawan kanker sejak 3 tahun lalu. Dalam proses pengobatannya, Mpo Alpa hamil hingga melahirkan anak kembar Oktober tahun lalu. Mpo Alpa udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena memang almarhum masih masa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Nina juga nggak mau kasih tahu siapa-siapa. Selain Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, sejumlah artis tanah air menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Mpo Alpa. Sosok Mpo Alpa mulai dikenal publik pada tahun 2018. Saat itu, videonya yang meminta diajak ke mall oleh suaminya viral di media sosial. Selain dikenal sebagai komedian, Mpo Alpa juga memandu beberapa acara hiburan di stasiun televisi swasta. Dirinya berpulang meninggalkan 4 orang anak, termasuk anak kembar yang baru dilahirkannya pada Oktober tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia berlangsung meriah di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan. Nantikan informasinya di Sindo Malam. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosiar, Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7 Ate berjabat tangan dan berbincang akar. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat.
Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Loh, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Mengaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ya, dalam penyampaian nota keuangan era APBN 2026, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan terus menekan defisit APBN. Untuk era APBN 2026, Prabowo mematok defisit 2,48% dari produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, Prabowo menyebutkan belanja negara di era APBN 2026 ditargetkan sebesar 3.786,5 triliun rupiah. Dirancang arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali.